Halo, kali ini kita akan membahas materi terkait struktur jaringan pada tumbuhan, khususnya struktur dan fungsi jaringan pada akar. Tumbuhan sebagai penopang kehidupan di bumi tentunya memiliki jaringan dengan struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita review kembali materi kelas 7 terkait tingkatan organisasi kehidupan. Sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional yang menyusun makhluk hidup. Kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan, dan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari beberapa sistem organ akan membentuk organisme atau tumbuhan itu sendiri. Video kali ini akan membahas materi terkait jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Berdasarkan kemampuan membelahnya, pada tumbuhan dikenal adanya jaringan meristem dan jaringan permanen. Dengan demikian, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri atas jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga disebut sebagai jaringan embrional. Pada jaringan meristem ini belum mengalami diferensiasi. Jaringan yang kedua adalah jaringan penyongkong. Pada jaringan penyongkong memiliki dinding yang tebal dan berfungsi sebagai penyongkong atau penguat tumbuhan. Jaringan penyongkong terdiri atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan tumbuhan yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim mengisi ruang antar jaringan. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdiri atas sel-sel yang hidup, memiliki banyak vakuola, dan susunan selnya tidak terlalu rapat, serta tidak selalu berkloroplas. Jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air mineral dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral atau zat hara dari akar ke daun dan berfungsi sebagai penyongkong atau penguat. Sedangkan jaringan floem adalah jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi terkait struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar sebagai salah satu organ tumbuhan memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah menyerap air dan garam mineral. Penyerapan air dan garam mineral dilakukan oleh rambut-rambut akar. Fungsi yang kedua adalah melekatkan tumbuhan ke dalam tanah. Fungsi akar berikutnya adalah menyimpan cadangan makanan, seperti yang ditemukan pada wortel, lobak, bengkuang, dan ketela pohon. Kali ini kita akan mengamati struktur luar atau morfologi pada akar. Struktur luar pada akar terdiri atas beberapa bagian. Akar atau pangkal akar merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Ujung akar merupakan bagian akar yang termuda yang dilindungi oleh tudung akar atau kalitra. Batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Cabang-cabang akar merupakan bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang akar, tetapi keluar dari akar pokok. Serabut akar merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Rambut atau bulu akar merupakan penonjolan epidermis, sedangkan tudung akar atau kalitra merupakan bagian paling ujung sebagai pelindung akar muda.
Kali ini kita akan mengamati struktur dalam atau anatomi jaringan pada akar. Untuk melihat anatomi atau jaringan pada akar dapat menggunakan mikroskop. Pertama-tama, buatlah irisan potongan melintang akar tumbuhan dengan menggunakan silet yang tipis. Kemudian diletakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi oleh air. Kemudian ditutup dengan kaca penutup. Lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran objektif lemah dan kuat. Langkah selanjutnya adalah mengenali bagian-bagian jaringan. Urutan dari luar ke dalam struktur anatomi akar terdiri dari jaringan epidermis, disebut juga sebagai jaringan dermal. Jaringan epidermis memiliki modifikasi membentuk bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Epidermis akar umumnya tidak berkutikula. Jaringan selanjutnya adalah jaringan dasar atau ground tissue. Pada jaringan dasar terdiri atas beberapa jaringan, di antaranya adalah jaringan korteks, terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas dan sebagai tempat cadangan makanan. Di sebelah dalam dari korteks terdapat endodermis, berupa sebaris sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus. Pada penampang melintang tampak sederetan sel dengan penebalan gabus yang tampak seperti titik dan membentuk suatu deretan yang disebut sebagai pita Kaspari. Penebalan gabus menyebabkan dinding sel tidak dapat ditembus oleh air. Oleh karena itu, air masuk melalui sel endodermis yang dinding selnya tidak menebal, yang disebut sel penerus air, sehingga air dapat sampai ke silinder pusat. Pada bagian silinder pusat, ditemukan beberapa jaringan, diantaranya adalah jaringan perisikel. Jaringan perisikel ini memiliki fungsi untuk membentuk cabang-cabang akar. Pada bagian stele atau pada bagian silinder pusat juga ditemukan beberapa jaringan vaskular atau jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem yang terletak di bagian tengah dan jaringan floem yang terletak di bagian luar. Pada akar dikotil antara xilem dan floem terdapat kambium. Aktivitas kambium ke arah dalam akan membentuk unsur kayu, sedangkan ke arah luar akan membentuk unsur kulit. Berikut ini adalah penampang melintang akar dikotil yang diamati di bawah mikroskop. Pada akar dikotil, xilem dikelilingi oleh floem. Xilem terletak di bagian tengah, tampak seperti bintang, sedangkan floem adalah bagian di luar xilem. Berikut ini adalah penampang melintang akar monokotil. Pada akar monokotil, xilem besar berada di tengah, dan xilem yang berukuran kecil berjejer mengelilingi xilem besar, sedangkan floem berselang-seling dengan xilem kecil. Mari kita lihat masing-masing jaringan yang menyusun pada akar monokotil. Pada akar monokotil, di bagian luar ditemukan jaringan epidermis. Di sebelah dalamnya terdapat jaringan korteks dan terdapat jaringan endodermis di bagian dalam dari jaringan korteks. Pada bagian endodermis, di sebelah dalamnya terdapat jaringan silinder pusat atau jaringan stele. Pada silinder pusat ditemukan jaringan xilem.
yang fungsinya adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan jaringan floem, yang fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Serta di sebelah dalamnya ditemukan jaringan ampulur. Berikut ini adalah perbedaan akar monokotil dan akar dikotil yang diamati di bawah mikroskop. Pada dasarnya, baik akar monokotil maupun akar dikotil memiliki jaringan penyusun yang sama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Perbedaannya dapat dilihat pada susunan jaringan pengangkutnya, yaitu antara xilem dan floem. Pada akar monokotil, xilem terletak berselang-seling dengan floem, sedangkan pada akar dikotil, xilem berada di tengah, sedangkan floem berada di bagian luar. Pada gambar ini, xilem ditunjukkan dengan anak panah tanda warna pink, sedangkan floem ditunjukkan dengan anak panah dengan warna hijau.